Selamat pagi untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anissa Fitri dari Jobstreet. Nanti saya akan memandu teman dan menemani teman-teman pastinya di webinar ini sampai jam 11.30 nanti. Nah, hari ini kita juga bakal ditemani oleh pemateri yang luar biasa nih teman-teman. Ada dari Mbak Nabila dan juga dari Mas Raihan gitu. Tapi sebelumnya kita mau ke ini dulu nih, ngobrol sedikit juga nih, dan juga sekalian ada pembuka nih dari Sekjen PP IKUM dari Bu Dr. Fatmawati. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber webinar, pada pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan paparan dari narasumber. Yang pertama dari Jobstreet, saya sebut Mbak saja ya, Mbak Nabila Mediana Natasha. Ini Talent Acquisition Business Partner FCMG Industry. Kemudian yang kedua Mas Muhammad Raihan Fitriandi, Sarjana Teknik, alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang sekarang bekerja di PT Pembangunan Perumahan. Tadi saya sudah ngobrol dengan Mas Raihan, ternyata Mas Raihan ini mengerjakan proyek-proyek yang terkait dengan IKN. Yang saya hormati Mbak Anissa Fitri, yang pada pagi hari ini nanti akan bertindak sebagai host sekaligus moderator. Dan ada juga Mbak Dita dari Jobstreet dan tim lain, serta Mas Ade juga dari IKUM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti webinar perdana kerjasama pengurus pusat Ikatan Alumni UM dengan Jobstreet dengan tema yang cukup menarik, yaitu strategi sukses menghadapi dunia kerja setelah lulus. Peserta yang saya hormati, dewasa ini pendidikan di Indonesia mendapat tantangan yang tidak ringan. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang memiliki nilai bagus, namun bingung terhadap apa yang harus mereka lakukan ketika kembali ke masyarakat. Terdapat juga lulusan yang merasa dirinya belum siap dan mampu dalam melangkah untuk memasuki dunia kerja, terutama pada lulusan baru atau fresh graduate. Di samping itu, lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menampung seluruh pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Situasi ini pada akhirnya menempatkan para pencari kerja dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena pihak pemberi kerja akan semakin ketat dalam menyaring tenaga kerja yang handal dan profesional. Mencermati ketatnya persaingan dunia kerja saat ini, para mahasiswa dan lulusan pun diharuskan mampu untuk dapat mempersiapkan diri dan strategi terbaiknya untuk menghadapi persaingan dunia kerja. Sebagai salah satu upaya membersamai lulusan baru yang juga bisa disebut sebagai anggota baru Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dalam mempersiapkan diri dan strategi terbaiknya menghadapi persaingan dunia kerja, IKUM bekerjasama dengan Jobstreet menghadirkan webinar pada pagi hari ini. Para peserta webinar yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih kepada narasumber
Mbak Nabila dan juga Mas Raihan yang telah bersedia akan membagi tips-tipsnya kepada para lulusan baru sehingga mereka akan semakin tercerahkan pemikirannya dan tidak akan bingung lagi apa yang harus dilakukannya. Semoga melalui webinar ini dapat memberikan wawasan yang baru dan menginspirasi serta bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi dan mewakili pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang menyampaikan terima kasih dengan tulus kepada Jobstreet yang telah berkenan menjadi mitra kami dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia pada khususnya bagi alumni Universitas Negeri Malang. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Atas nama pribadi dan lembaga saya ucapkan terima kasih dan selamat berwebinar. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar kerjasama pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan Jobstreet dengan tema strategi sukses hadapi dunia kerja setelah lulus saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kembali kepada Mbak Anissa Fitri. Silakan, monggo. Nah, oke. Jadi sebenarnya dari interview itu sendiri kita ada tips and tricksnya gitu ya. Mungkin dalam menghadapi interview tersebut gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus prepare dulu nih pertanyaan gitu dan juga jawaban yang teman-teman teman-teman pada saat menghadapi interview seperti itu. Jadi ini tuh penting banget sih dan aku juga pernah melakukan ini sebelumnya pada saat aku mencari kerja gitu ya. Jadi teman-teman bisa prepare questions-nya misalkan let's say di luar mungkin selain benefit gitu ya, mungkin teman-teman juga tanya aja kayak misalkan challenge-nya apa sih yang dihadapi dalam posisi ini, terus sekiranya ekspektasi apa dalam posisi ini yang mungkin usernya atau HR-nya berikan dalam posisi ini seperti itu, sehingga teman-teman bisa juga mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan posisi dan juga perusahaannya, dan juga bisa teman-teman bisa menanyakan terkait dengan juga perusahaannya juga sih sebenarnya. Gitu, let's say misalkan bisnis di perusahaan A ini kondisinya seperti apa gitu, karena kan kita juga tahu sendiri kan banyak banget kantor-kantor yang mengadakan layoff dan lain sebagainya, dan itu juga berpengaruh pada job security kita sih ke depannya, dan itu sangat berpengaruh juga dalam pengalaman di CV kita nantinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tahu nih eye contact-nya, terus gestur tubuhnya itu sangat diperhatikan. Kalau misalkan offline gitu dan online juga sih sebenarnya, kalau misalkan pastinya kan on cam ya gitu. Tapi biasanya kalau ini kan lebih ke offline gitu ya. Jadi teman-teman harus ada juga eye contact-nya dan juga body language-nya yang dimana teman-teman menunjukkan bahwa dirimu tuh siap gitu dalam menghadapi interview. Karena kan kalau interview ini kan sifatnya dua arah ya gitu teman-teman. Jadi aku berharapnya nanti teman-teman pada saat interview juga eye contact-nya dan juga body language-nya juga dilihat juga sih gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan interviewernya lagi menjelaskan gitu ya, teman-teman juga sebagai active listener gitu. Jadi teman-teman coba resapi dulu apa yang dibilang sama interviewernya, kemudian teman-teman baru bisa tanyakan seperti itu. Nah, yang terakhir harus mempresentasikan teman-teman sih, jangan sampai mungkin dari sisi pakaian gitu ataupun mungkin penampilan itu tidak merepresentasikan teman-teman. Maksudnya kayak nggak yang perlu niat banget sih, nggak yang penting rapi gitu ya, rapi dan juga membuat teman-teman juga nyaman sih gitu dan proper ya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang nggak boleh dilakukan pada saat interview? Yang pertama adalah jangan telat, intinya jangan telat dan jangan kelihatan gak siap. Pastinya kita juga sebagai recruiter juga akan ragu sih, ataupun sebagai user akan ragu sih kira-kira ini gimana ya hasilnya, anaknya kayak gimana kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah jangan bertanya terkait dengan pertanyaan yang irrelevan, jadi nggak relevan lah sama pekerjaannya atau mungkin konteksnya. Misalkan let's say kayak pertanyaan personal, kecuali
kalau misalkan emang misalkan pada obrolan casual sih di luar interview, mungkin kalau misalkan ditanyakan usernya, teman-teman bisa jawab sih gitu. Tapi teman-teman juga harus filter juga dalam menjawab ataupun dalam menanyakan seperti itu. Nah, yang tadi juga yang tadi aku sempat mention, jangan provide personal details dan juga informasi yang dirasa mungkin dibilangnya mungkin packing good gitu ya, ataupun mungkin informasinya bohong kayak gitu. Jadi jangan sih itu, tapi itu pasti akan kelihatan sih teman-teman, kalaupun sekalipun misalkan interview seperti itu. Next. Nah, jadi selanjutnya selain kita mempersiapkan interview sebelumnya, kita pasti persiapin terkait dengan resume gitu ya, ataupun di sini mungkin dibilangnya CV gitu ya teman-teman yang familiar. Sebenarnya CV dan resume ini itu berbeda loh gitu. Jadi sebenarnya kalau resume ini sebagai sebagai big picture of kita juga untuk bisa memperkenalkan kita ke employer seperti itu. Nah, jadi apa sih perbedaannya CV dan juga resume gitu ya teman-teman? Jadi yang pertama adalah kalau misalkan CV itu dia lebih kepada kayak riwayat hidup sih teman-teman. Jadi misalkan kayak sertifikasi, pendidikan, terus kemudian misalkan risetnya apa. Sedangkan kalau resume ini kita menampilkan kompetensi kita gitu. Contohnya kayak misalkan pengalaman kerja, terus kemudian kira-kira accomplishment-nya apa, prestasinya apa, terus kemudian kira-kira udah pernah sertifikasi apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biasanya kalau CV itu bisa biasanya digunakan untuk dalam sisi akademisi. Seperti itu yang mungkin membutuhkan riwayat hidup yang cukup lengkap ya gitu. Kemudian yang kedua lagi untuk yang resume biasanya untuk job sih, biasanya untuk pekerjaan, karena resume ini kan dia lebih simple ya gitu dibandingkan dengan CV. Nah, karena CV itu lebih kepada kita memprovide informasi yang kronologis seperti itu. Jadi kayak misalkan pendidikan SD, SMP, SMA gitu. Tapi kalau misalkan di resume kita hanya relevant information aja. Let's say misalkan kalau pendidikan, pendidikan terakhirnya apa, terus kemudian work history-nya seperti apa, terus kemudian kira-kira skills apa yang teman-teman pengen highlight yang memang relevan dengan pengalaman teman-teman seperti itu. Nah, kalau CV itu memang cenderung lebih clean ya gitu, karena cuma riwayat hidup aja, jadi kayak nggak perlu teman-teman perlu desain atau yang kayak gimana gitu ya, ataupun nggak perlu yang desain yang dengan sedemikian rupa. Tapi kalau misalkan resume itu boleh banget teman-teman kalau misalkan teman-teman apply di posisi kreatif gitu ya, ataupun posisi-posisi yang memang membutuhkan skills desain yang oke gitu. Nah, jadi teman-teman bisa desain. Tapi kalau misalkan pasti ada yang bertanya kalau CV ATS gimana, itu nggak apa-apa juga sebenarnya sih gitu. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan dan juga posisi yang ingin dilamar sih gitu. Nah, jadi CV itu juga pastinya jadinya lebih panjang ya gitu. Dan kalau misalkan resume itu dia lebih kepada short in brief aja sih gitu. Next. Nah, jadi pertama kita harus build resume-nya dulu ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman compile dulu personal dan juga experience information-nya seperti apa yang dirasa relevan nih gitu. Jadi jangan sampai yang nggak relevan dimasukin juga gitu. Jadi misalkan aku tuh lebih sering lihatnya tuh di pengalaman di pendidikan ada yang mungkin sampai SMA, SMP, itu tuh nggak perlu sih teman-teman. Jadi palingan kalau misalkan pun teman-teman pendidikan terakhir SMA nggak apa dimasukin. Jadi lebih kepada pendidikan terakhirnya aja, let's say kayak gitu. Jadi teman-teman compile dulu, list dulu atau ngedraft dulu misalkan apa sih yang mau di highlight nih, informasi-informasi apa saja yang di-highlight di dalam resume seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah list informasi yang teman-teman pengen highlight juga. Tadi kan sudah di-compile, sudah di-draft gitu ya. Nah, jadi teman-teman perlu juga untuk ngedrop juga sih kira-kira mengkategorikannya seperti apa. Misalkan kayak experience-nya apa, work experience-nya apa, terus kemudian mana informasi untuk education, mana informasi untuk skills-nya, mana informasi untuk certifications dan juga courses-nya seperti itu. Jadi teman-teman mengkelompokkan informasi-informasi yang ada. Nah,
Nah, tapi mungkin ini aku kasih tips aja kalau misalkan untuk menggambarkan skills ataupun kefasihan bahasa, aku tidak menyarankan untuk menggunakan chart seperti itu ataupun kayak bar kayak gitu, karena kan untuk tahu fluent atau enggak ya kan teman-teman sendiri. Misalkan let's say misalkan bahasa Inggrisnya 100% gitu. Nah, itu 100% menurut teman-teman itu apa? Akan berbeda dengan kita sebagai recruiter untuk menilainya seperti itu. Dan ataupun misalkan desain graphic design itu let's say 85% atau bintangnya 3 atau 4 gitu. Nah, bintang 3 dan bintang 4 menurut teman-teman itu seperti apa? Itu kan akan berbeda dengan recruiter juga sih yang melihat kayak gitu. Jadi better kalau misalkan untuk bahasa teman-teman bisa cari level kefasihan bahasa di dalam Google, itu teman-teman bisa sesuaikan aja ataupun bisa sesuaikan juga di LinkedIn, misalkan native, intermediate atau beginner, atau misalkan kalau kayak soft skill, technical skills yang tadi aku sempat sebutkan itu teman-teman list aja sebenarnya gitu. Kalau untuk fasih enggaknya kan nanti akan di tes lagi ataupun mungkin ada assignment tesnya juga secara paralel seperti itu. Yang penting teman-teman menyediakan informasi itu di dalam resume-nya aja gitu sih. Nah, kemudian yang terakhir adalah update, edit, dan proofread. Jadi sebelum aku sering banget ngelihat kandidat-kandidat yang mungkin apply di dalam dalam job vacancy itu suka ada yang typo gitu, itu, dan paling fatal lagi teman-teman itu typonya adalah di kontak dan juga di kontak nomor kontak ataupun email. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai typo di sana itu sangat fatal, karena kalau misalkan kita misalkan kan salah kontaknya ya gak bakal kepanggil gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada update misalkan skills, misalkan courses, itu perlu diupdate sih gitu. Tahapan seleksi yang harus dilalui yang pertama itu seleksi administrasi. Jadi ini gerbang pertama. Jadi teman-teman mengumpulkan CV, profil, kemudian resume, ijazah, dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan diseleksi apakah relevan terhadap posisi yang dilamar atau tidak. Kemudian kalau di PTPP itu sekitar ada 4.400 pendaftar ya. Jadi ada 4.400 pendaftar. Kemudian yang setelah kita lolos dari registrasi dan administrasi, kita diundang untuk tes online yang pertama, yaitu tes kompetensi dasar, tes akhlak, dan wawasan kebangsaan. Nah, ini tes kompetensi dasar ini kita dites terkait kemampuan matematika, kemudian ada kemampuan spasial dan gambar-gambar, kemudian ada juga tes akhlak. Kita dites ini seberapa komitmenkah kita terhadap nilai-nilai yang ada di perusahaan tersebut begitu. Jadi bagaimana cara kita implementasinya, sama wawasan kebangsaan. Jadi ini kita juga dites nih seberapa tahu kita terkait sejarah mungkin yang ada di Indonesia begitu. Nah, ini dari tes online yang pertama ada 1.300 yang terseleksi atau sekitar 30,7% gitu. Kemudian setelah kita lolos tes online yang pertama, kemudian masuk ke tes online yang kedua. Nah, jadi di sini ada tes bahasa Inggris dan learning ability. Tes bahasa Inggris nih, menurut saya tes yang paling susah. Jadi di sini cukup rumit ya, karena tesnya itu mungkin ada beberapa orang yang sudah familiar dengan tes TOEFL, tapi ada beberapa juga yang bilang tes TOEFL-nya itu bahkan kalah dengan tes bahasa Inggris yang di BUMN gini gitu. Cuman ya itu makanya saya bilang ini tes yang paling susah, karena ini juga menyaring banyak kandidat dan hanya terseleksi sekitar 149 kandidat atau 3,3%. Jadi sangat menguras sangat banyak kandidat begitu di tes bahasa Inggris ini. Jadi ini yang paling susah kalau menurut saya. Kemudian yang berikutnya setelah kita lolos tes online yang kedua, kemudian ada tes di BUMN. Nah, tes di BUMN ini ada macam-macam ya, tergantung BUMN masing-masing. Tapi kalau di PP ada 3 jenis, tes bidang, psikotes, dan interview. Nah, psikotes ini, tes bidang ini ya kita sesuai dengan apa yang kita lamar. Jadi misal di akuntansi, kita akan dites terkait pengetahuan akuntansi. Kalau di electrical engineer atau di teknik itu terkait tekniknya. Kemudian untuk psikotes ini ya kurang lebih sama dengan tes kompetensi dasar. Jadi tesnya terkait matematika dasar dan lain sebagainya. Dan interview, nah interview ini dilaksanakan secara offline. Jadi kita langsung datang ke kantornya dan kita ditanya terkait apa yang kata Kak Nabila sebelumnya. Jadi kita diinterview terkait background pendidikan, kemudian pengalaman selama kuliah, dan keaktifan kita sebagai mahasiswa itu seperti apa. Nah, itu ditanya ketika interview. Nah, kemudian ada sekitar 49 kandidat yang terseleksi atau sekitar 1,1% dari total pendaftar.
Dan setelah kita dinyatakan lolos, maka kita akan diundang ke medical check up, dan insya Allah setelah itu kita akan hampir pasti dari medical check up itu kita akan mendapatkan offering letter. Jadi dari offering letter ini kita dapat list peserta yang sudah terseleksi, itu hanya 19 kalau di tahun ini ya, 2024 ini, atau sekitar 0,43% dari total pendaftar. Jadi ya alhamdulillah saya salah satunya begitu. Jadi alhamdulillah saya dapat rezekinya begitu. Mungkin teman-teman insya Allah yang ikut webinar ini juga bisa mengikuti begitu ya kan, tahun depan insya Allah. Nah, jadi mungkin saya mau bagi tips dan trik. Mungkin menurut saya apa sih yang perlu kalian persiapkan untuk bisa melalui proses rekrutmen dengan lebih percaya diri mungkin ya. Nah, jadi yang pertama mungkin tips yang dari saya itu kumpulkan experience atau pengalaman sebanyak-banyaknya, mungkin melalui internship, melalui pekerja, atau mungkin melalui penelitian atau pengabdian dari kampus. Nah, jadi itu bisa meningkatkan nilai dari jual teman-teman semua dan bisa meningkatkan value yang bisa teman-teman jual terhadap perusahaan yang sedang merekrut begitu. Jadi dengan teman-teman menjadi sangat aktif saat berkuliah itu merupakan modal yang sangat bagus supaya nanti teman-teman bisa dilirik oleh perusahaan yang ingin merekrut teman-teman gitu. Jadi itu bisa juga meningkatkan added value-nya teman-teman. Nah, jadi harus mencari experience banyak-banyaknya selama berkuliah. Kemudian yang berikutnya itu teman-teman juga harus mengimprove bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris ini merupakan modal yang cukup penting bagi teman-teman semua, terutama fresh graduate. Jadi kalau misal diibaratkan itu bahasa Inggris itu kayak mungkin nilai tambahnya teman-teman itu kayak misal teman-teman berkendara terus teman-teman punya helm 2 juta gitu. Jadi teman-teman tuh bisa lebih merasa percaya diri dan aman gitu ketika teman-teman melalui proses rekrutmen. Jadi ini improving English ini sangat penting, bisa melalui belajar mandiri atau ngikut TOEFL preparation untuk mengimprove teman-teman punya bahasa Inggrisnya itu. Dan ini alhamdulillah saya dulu sempat ikut preparation TOEFL juga di Universitas Negeri Malang, dan ini merupakan bekal yang sangat bagus juga untuk BUMN, dan alhamdulillah saya dapat nilai yang cukup lumayan lah ketika rekrutmen kemarin. Dan itu sih yang mungkin teman-teman harus ingat. Jadi jangan menutup diri, nggak boleh nggak mau belajar bahasa Inggris. Jadi bahkan pas interview tuh kemarin saya interview tuh disuruh present dalam bahasa Inggris gitu. Jadi alhamdulillahnya saya masih bisa lah dalam menjawab tantangan untuk presentasi bahasa Inggris. Jadi ya mungkin ini bisa jadi salah satu tips yang jitu lah kalau menurut saya ya. Jadi tips yang kedua mungkin itu yang bisa saya sharing. Terus yang ketiga, menyiapkan dokumen serta melakukan penelitian atau riset terkait BUMN sama potensi diri teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak boleh asal apply aja, nggak boleh cuman sekedar apply. Jadi teman-teman harus ada research juga tuh. Jadi nggak boleh cuman kayak aku cuman mau apply di sini. Oh ternyata teman-teman ketika apply di situ teman-teman belum memetakan resikonya nih. Oh teman-teman apakah bisa bersaing kah di situ, atau mungkin teman-teman masih belum cocok terkait posisi yang dilamar. Nah jadi teman-teman harus research juga dan menyiapkan dokumen dengan baik. Jadi nggak boleh misal teman-teman mungkin sudah pernah dengar ada beberapa kejadian yang disuruh apply ijazah atau disuruh apply dokumen yang lain, malah yang di-apply malah scan-scanan atau mungkin foto selfie gitu ya kan. Itu jadi kelihatan kita nggak prepare gitu lah, dan itu malah sangat merugikan teman-teman kalau misalnya kita ada melakukan hal-hal yang sangat elementer gitu. Jadi teman-teman harus menyiapkan dokumen serta melakukan riset juga terkait apa yang mau dilamar. Jadi harus riset apa yang perusahaan itu bergerak di bidang apa, itu juga teman-teman harus tahu. Dan yang ketiga, yang keempat, ini jangan minder. Nah, teman-teman harus pede aja dulu. Jadi jangan takut untuk bersaing dengan kampus-kampus yang lain atau dari kandidat yang lain yang berasal dari kampus yang lebih ternama misalnya gitu. Jadi teman-teman harus selama teman-teman belum diumumkan tidak terseleksi, teman-teman masih punya peluang yang sama gitu dengan teman-teman kandidat yang lain. Jadi nggak boleh merasa aduh aku nggak bisa nih kayaknya karena nih pengennya dari UB, dari UI ataupun dari instansi kampus yang lebih beken lah istilahnya.
Jadi teman-teman nggak boleh kalah sebelum perang gitu. Kalau teman-teman persiapkan diri dengan baik, itu insya Allah teman-teman memiliki peluang yang mungkin lebih besar daripada teman-teman yang dari kampus-kampus lain yang tidak melakukan persiapan sebaik teman-teman gitu. Jadi pede aja dulu, nggak boleh minder. Jadi meskipun kita istilahnya kuda hitam lah dari kampus yang tidak ternama, cuman kita harus bisa membuktikan bahwa kita tuh kompeten gitu, kita bisa bersaing di dunia kerja gitu. Kemudian tips yang terakhir dari saya, teman-teman harus bisa memberikan fokus, kemudian berdedikasi sama mungkin menambah ekstra kerja keras gitu ya ketika teman-teman mau sedang melaksanakan rekrutmen atau proses seleksi. Jadi teman-teman harus persiapan lebih matang, kemudian teman-teman harus juga ya lebih meluangkan waktu untuk ekstra belajar begitu. Jadi teman-teman harus bisa memanage waktu lebih baik, serta kalau teman-teman sudah memberikan usaha terbaik tuh rasa teman-teman ketika mengerjakan itu lebih tenang gitu lah istilahnya, daripada teman-teman nggak ada persiapan sama sekali. Jadi tidak ada penyesalan juga karena sudah melakukan yang terbaik dan bisa insya Allah bisa meloloskan teman-teman gitu ke tahapan rekrutmen paling akhir. Jadi itu sih kalau dari saya tipsnya, dan mungkin dari saya sekian. Jadi ada satu quotes, yaitu sukses itu tidak diberikan tapi sukses itu diraih gitu. Jadi sukses itu akan datang kepada teman-teman semua kalau teman-teman itu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi teman-teman nggak boleh khawatir, nggak boleh risau. Jadi harus harus tetap semangat dan persiapkan diri dengan baik, karena sukses akan datang ke diri teman-teman masing-masing kalau sudah siap. Jadi mungkin terima kasih, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Jadi saya akhiri, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kemarin sepengalaman saya itu saya persiapan itu 1 bulan sebelum pelaksanaannya. Jadi misal bulan kemarin saya bulan April, dan saya full persiapan itu dari April sampai bulan Mei. Nah itu mungkin sekitar 1 bulan, karena saya juga sembari bekerja gitu ya Mbak. Jadi mungkin persiapannya hanya bisa dilakukan pas ketika saya sudah pulang bekerja. Jadi saya rasa mungkin 1 bulan itu waktu yang cukup matang lah kalau dari segi persiapan latihan soal, kemudian juga mungkin dalam lagi kekurangan-kekurangan yang saya punya. Misal saya dulu mungkin masih kurang dalam matematika gitu, jadi saya full, nih saya belajar matematika banget nih, kayak saya harus meningkatkan di skill misalnya penjumlahan, pengurangan gitu. Nah itu dalam waktu sebulan sih, karena kalau terlalu lama itu kita bisa jenuh, kalau kita terlalu cepat juga kita nggak punya waktu untuk menambal kekurangan yang kita punya gitu. Mungkin gitu sih Mbak Anissa. Oke, kalau gitu Mas Raihan. Jadi sebulan ya lumayan lah ya gitu ya, sebulan gitu kan. Apalagi tesnya kan banyak ya, belum lagi nanti katanya ada tes khusus dari perusahaan yang kita mau juga katanya ya. Aku dengar-dengar pun. Betul. Gitu. Nah kebetulan juga nih Mas nih, kita udah nemu pertanyaan nih, 1 pertanyaan dari Kak Alfa Aulia. Biar aku bacain ya Kak ya Mas ya. Oke. Nah, oke, apa sih Mas tips untuk memaksimalkan peluang promosi atau kenaikan posisi bagi lulusan baru gitu? Kalau di BUMN gimana tuh Pak caranya Mas? Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin jawab ya. Jadi untuk memperbesar peluang promosi ketika kita sebagai fresh graduate nih, kita diterima dan kita ingin memperbesar peluang itu, yang pertama mungkin sudah dijelaskan juga sama Kak Nabila, itu kita orangnya harus mau belajar dan aktif aja sih. Jadi karena kita posisinya fresh graduate dan minim pengalaman istilahnya gitu, jadi kita jangan sungkan untuk bertanya tuh kepada senior, kepada mungkin mentor-mentor yang ada di tempat kita kerja gitu. Jadi kita nggak boleh minder lah, misalnya kayak kita nih pengen belajar, cuman kita minder itu kayak ada rasa kayak ada tembok penghalang gitu. Jadi kita harus meruntuhkan tembok penghalang, ngosongin gelas tadi katanya Kak Nabila. Jadi kita harus benar-benar harus mau belajar dan aktif gitu. Nah insya Allah dengan kita aktif belajar, kemudian kita juga mengosongkan gelas, nah insya Allah nanti teman-teman ya kita bisa bekerja dengan lebih optimal, serta kita bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang kita tugaskan. Jadi misalnya kita
mencapai KPI atau Key Performance Index kita bisa lebih baik begitulah dari teman-teman yang mungkin rekrutmennya sama dengan kita. Jadi kita harus lebih aktif aja sih ketika kita bekerja.